Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, pada hari ini kita memasuki episode podcast yang ke-19 bersama narasumber kita yang luar biasa yang telah menyempatkan waktu di sela-sela sibuk mengajar ya Ibu, bersama Bu Nurmina. Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Disapa dulu Bu sahabat podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Mamuda Raja. Saya di sini sebagai guru sejarah Indonesia dan sejarah peminatan, sekaligus saya memegang bahasa Bali. Sekarang saya berkesempatan diajak pada episode hari ini. Oke, sebenarnya udah sering nih Ibu diajak karena baru ketemu jadwalnya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang sama Bu Nur, ini sekedar informasi saja untuk anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Nah, bagi yang berminat untuk melanjutkan perkuliahan di ITBM, yaitu Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah, bisa nanti ya dicari informasinya bersama guru-guru yang bersangkutan. Tempatnya itu di Jembrane. Jadi kalau ada yang berminat untuk melanjutkan, silakan dihubungi kami ya, para guru-guru yang nanti akan memberikan informasi kepada kalian semua. Oke Bu Nur. Nah, ini seneng banget bisa ngobrol-ngobrol santai sama Bu Nur. Kita paling ngebahas hal-hal yang ringan saja tapi sangat krusial untuk siswa kita. Salah satunya itu adalah bagaimana nih temanya ya, berbakti kepada guru sehingga mendapatkan berkah ilmu. Nah, saya mau nanya nih Bu, menurut Ibu siswa yang berbakti itu seperti apa? Siswa yang berbakti itu seperti apa? Kalau dilihat secara menyeluruh, siswa yang berbakti itu bisa dilihat dari segi tindakannya dia, Bu ya. Contohnya kalau siswa yang berbakti kepada guru, di saat guru menjelaskan di dalam kelas, siswa seharusnya kalau memang dia memiliki rasa bakti kepada gurunya, pasti mendengarkan dengan cara yang sangat baik. Jadi tidak melanggar, mendengarkan, tidak ribut. Selain dalam proses belajar, juga dari tindakan lainnya, misalnya di saat bertemu dengan guru pasti ada yang namanya menyapa Bu ya. Jadi siswa itu tidak seharusnya sih, tapi wajib untuk menyapa nggak hanya guru sebenarnya, tetapi juga staf semua yang ada di lingkungan sekolah khususnya Bu ya. Jadi banyak juga hal-hal yang lainnya. Misalnya di saat guru selesai mengajar, apalagi memberikan tugasnya selesai, pasti ada bentuk hasilnya Bu ya. Misalnya buku tugas. Itu juga salah satu nanti masuk ke dalam berbakti. Jadi membawakan tanpa harus disuruh, tapi dia bisa memberikan. Ya, jadi harus membawakan ke ruangan guru atau ke tempat yang lain. Yang penting dalam hal-hal berbaktinya dia bisa menjalankannya. Masih banyak juga yang lainnya lagi Bu ya. Jadi sangat penting bakti itu agar nanti mendapatkan berkah ilmu begitu. Nah, keberkahan dalam ilmu itu apa sangkut pautnya sama berbakti itu menurut Ibu? Kalau keberkahannya itu tergantung juga kepada anak-anak dia, kepada siswa. Karena kalau udah berbakti, otomatis dia nanti insya Allah bakal dapat berkahnya Bu ya. Tetapi yang utama harus dijalankan tuh rasa cintanya dan rasa ikhlasnya dia menjalankan kewajibannya dia sebagai siswa. Salah satunya kewajibannya siswa kepada gurunya, kalau dia memiliki rasa cinta, ikhlas, otomatis insya Allah dia bisa menjalankan baktinya dan sehingga mendapatkanlah keberkahannya itu. Iya, itu sangat penting sekali ya Bu. Makanya tadi di awal saya bilang sangat krusial sekali. Nah, bagaimana cara kita memupuk atau mencontohkan kepada siswa bahwa berbakti itu seperti ini loh, dari segi sikap, perilaku itu bagaimana Bu? Salah satunya melalui tindakan yang kita lakukan seperti yang tadi Bu ya. Misalnya contohnya kita mengatakan sesuatu itu secara jujur, tetapi jujurnya
harus ada nyata tindakannya Bu ya. Iya. Kadang juga kita berbicara A tetapi kadang kita nggak melakukan Bu ya. Jadi otomatis nanti di sana akan menumbuhkan pendapat atau pemikiran anak itu bahwa oh guru ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan, apa yang dia berikan ya Bu ya, itu salah satunya. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu tapi kita menjalankan, insya Allah di sana siswa akan memiliki pendapat atau pemikiran oh ternyata guru ini apa yang disampaikan sesuai dengan tindakannya. Nanti di sana juga bisa menumbuhkan bahwa siswa itu bisa menjadi siswa yang berbakti, bisa menjadi hal-hal yang lainnya juga Bu ya. Oke, jadi kita tidak hanya menyuruh saja, tetapi dari tindakan guru juga harus menunjukkan bahwa berbakti itu seperti apa yang tadi Ibu sampaikan, lalu juga apa yang kita ungkapkan benar sekali Bu. Apa yang kita ungkapkan harus sesuai sama tindakan nyatanya gitu. Jangan kita sebagai guru hanya mengatakan tetapi tidak sesuai sama realitanya. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang ini ya Bu ya. Sikap atau attitude tindakan anak itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, contohnya dari media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Ibu? Kalau saya melihat dari perkembangan anak ini juga salah satu masalahnya Bu ya, karena media sosial ini sangat berpengaruh. Salah satunya berkaitan dengan adabnya dia ya, etika itu juga nanti yang bisa membawa anak itu bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Tetapi sekarang karena media sosial banyak juga anak-anak yang tidak bisa menggunakan media sosial secara pada dasarnya Bu ya. Jadi banyak juga yang seharusnya, salah satunya terkait dengan waktu. Banyak juga anak yang memakai media sosial itu melebihi dari waktu batasannya dia. Selain itu dari segi media sosial tuh banyak Bu ya, aplikasi-aplikasi. Nah, salah satunya yang berkaitan dengan anak-anak kita ini yang sering dipakai ada TikTok Bu ya. Oh iya. Iya, TikTok di mana tetapi kita di sini juga termasuk dari segi peraturannya bagus Bu ya. Kita boleh anak boleh membawa HP, tetapi di saat belajar tidak boleh digunakan, kecuali memang ada di saat pelajaran boleh memakai HP. Tapi di saat proses itulah Bu, kadang anak-anak juga banyak yang menghubungkan antara aplikasi yang terkini dengan mata pelajaran Bu ya. Karena sempat juga anak yang bilang, Bu, belajarnya nggak harus monoton aja, tetapi juga bisa pakai media sosial. Nanti di sana kita bisa mencari contoh-contoh yang kira-kira bisa menyambungkan dengan materi yang akan dibahas di saat-saat pertemuan mata pelajaran. Nah, tetapi dari segi dampak negatifnya banyak juga anak yang salah menggunakan media sosial Bu ya. Jadi karena dalam media sosial kita tidak bisa mengontrol Bu ya, karena semuanya ada di sana. Sekarang ini tergantung dengan anak. Nah, kalau anaknya yang bisa menguasai dan bisa mengambil hal positif dan negatifnya, insya Allah dia tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya yang dilanggar di dalam sekolah Bu ya. Tapi kalau dari segi positifnya banyak yang seperti saya bilang tadi bisa digunakan untuk media belajar. Iya. Intinya siswa kita ini kan sudah ya dikatakan remaja, udah mau menuju ke dewasa gitu ya Bu, dengan ya rentang usia 16, 17, 18 dan kita rasa itu sudah bisa memilih dan memilah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Karena kita juga ini ya, kadang ada siswa nih yang bilang, Ibu kenapa sih HP-nya dikumpul? Orang kan bisa untuk nyari bahan, maksudnya bahan belajar. Nah, kita juga tidak boleh menutup mata karena ada beberapa kita butuh sumber juga, tidak hanya di buku, karena sekarang sumber belajar kan sudah banyak ya Bu. Hanya saja siswa-siswa ini harus cerdas, karena saya selalu bilang nih Bu, kalau kamu bohong itu bukan berarti kamu membohongi orang lain, tetapi sama seperti kamu membohongi dirimu sendiri gitu. Karena
ada di sekolah ini bagusnya ya seperti yang Ibu katakan tadi, HP boleh dibawa tapi waktu jam pelajaran itu disimpan, dikumpulin, nanti akan dibagikan lagi pada saat pulang. Iya. Terkecuali ada beberapa mapel dengan materi tertentu ya Bu ya, yang diperbolehkan untuk menunjang proses PBM kita tadi. Kadang kan siswa ya karena masih apa ya Bu, masa-masa transisi atau gimana, jadi mereka menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan HP-nya, padahal tujuannya itu ya anak-anak bukan untuk bukan untuk menjajah kalian, kami mengumpulkan HP, tapi untuk kebaikan bersama gitu ya Bu ya. Nah, lalu ini pertanyaan yang saya ingin tanyakan lagi. Kalau menurut Ibu sekarang karakter anak dalam belajar itu bagaimana Bu? Karena banyak hal, misalnya permasalahannya kayak full day, mereka ada yang mengatakan capek dan lain sebagainya. Nah, itu dampaknya terhadap karakter siswa dalam belajar bagaimana Bu? Iya, kalau berkaitan dengan dampak karakter terhadap siswa itu yang timbul dari semua siswa bermacam-macam Bu ya. Karena apalagi terkait dengan full day. Jadi menurut dia waktunya lebih banyak habis di sekolah, karena kita kan pulangnya ya kalau full day sekitar kalau sekarang apalagi jam 4-an Bu ya, otomatis dia di rumahnya dari segi aktivitas luasnya sedikit Bu ya. Tapi kalau karena itu udah nyambung lagi ke malam. Kalau malam otomatis aktivitasnya dia terbatas untuk keluar. Jadi lebih banyak dia di rumah. Nah, lalu kembali lagi kalau di sekolah jadinya kalau full day itu lebih full dia ada di sekolah. Nah, kalau di sekolah juga banyak dalam proses belajarnya juga dia banyak istirahatnya ya, memang semua sekolah juga ada aturannya Bu ya. Istirahatnya memang rata-rata 15 menit. Nah, tetapi kita karena full day dapatnya 2 kali istirahat. Tapi itu juga nyambung dengan sholat Bu ya. Nah, lalu bagaimana karakter anak-anak yang seperti tadi saya bilang bermacam-macam, ada yang menerima, ada juga yang tidak Bu ya. Jadi ada juga yang tidak menerima. Nah, kalau yang menerima ya ada bisa dia menyesuaikan dengan keadaan di sekolah ya. Tetapi nah bagi yang tidak bisa menerima, jadi banyak ada juga anak yang bilang, "Bu, baru pagi Bu ya." Yang pertama, "Bu, kapan pulangnya?" Bu ya. Sulit nggak pulangnya Bu? Pulang sulit. Nah, rata-rata pasti yang tidak menerima atau belum bisa dia menyesuaikan dengan lingkungan sekolah pasti mengeluarkan pendapat itu. Nah, kalau dilihat dari segi karakter, berarti karakter anak yang seperti ini dia belum termasuk yang menonjolkan karakternya, ikhlasnya dia untuk sekolah Bu ya. Tetapi kalau yang karakternya dia baik, bisa menyesuaikan, ya insya Allah dalam proses belajarnya dia akan memunculkan karakter-karakter yang baik, yang tidak bakal itu melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Benar. Karena juga ya kita di sekolah ini mereka belajar ya melakukan hal-hal positif yang memang bermanfaat untuk dirinya gitu ya. Dan banyak juga anak-anak yang emang seneng gitu ya Bu, karena menghabiskan waktu di sekolah melakukan hal-hal bermanfaat seperti belajar, bertemu teman-teman dan guru. Bayangkan waktu pada masa pandemi ya Bu ya. Kadang saya kalau waktu pada masa pandemi mereka pengen sekolah, bosen di rumah, males kalau belajarnya daring, maksudnya belajarnya pakai HP gitu. Nah, giliran sekarang udah sekolah ada yang sebagian yang aduh Bu capek gitu ya, namanya juga anak-anak, tapi untuk sejauh ini mereka sih mengikuti ya Bu ya, karena memang peraturan itu harus memaksa, karena kalau tidak dipaksa gitu ya, nah kan susah. Nah, ini bagaimana pesan-pesan Ibu kepada siswa-siswa kita nih baik kelas 10, 11, 12 terkait dengan adab tadi itu Bu, terkait dengan baktinya kepada guru, itu bagaimana pesannya? Kalau pesannya nih dengerin ya anak-anak ya, anak-anak semua kelas 10, 11 dan 12 utama yang harus kalian jalankan atau yakini pertama adalah ikhlas dulu ya. Ikhlas niat.
Karena kalau udah ada niat dan ikhlasnya untuk menuntut ilmu, insya Allah segala rintangan yang dijalani pasti dia bisa melalui ya. Karena kalau udah kita meniatkan, jadi godaan-godaan yang mengarah ke dampak negatif itu bakal bisa dihindari ya. Tapi kalau pertama niatnya tidak ada, dia memang sekolah mungkin karena tuntutan juga Bu ya, baik tuntutan dengan masa sekarang, apalagi berkaitan dengan pekerjaan atau juga tuntutan dari orang tua. Nah, bisa jadi di sana niatnya dia itu tidak 100% niat belajar Bu ya karena Allah, tapi bisa jadi karena hanya menjalankan haknya dia saja yang ada di dunia Bu ya. Salah satunya sekolah. Nah, mungkin itu salah satunya Bu ya. Kalau dari segi pesan, yang penting pertama harus ada niat, ikhlas dan cinta terhadap gurunya, teman-temannya dan yang ada di dalam lingkungan sekolahnya Bu ya. Mungkin itu pesan yang dari saya Bu ya. Iya, nah tuh dengerin ya anak-anak. Jadi yang pertama emang benar kata Bu Nur, niat ikhlas karena Allah, lalu cintai gurunya, cintai pelajarannya, cintai lingkungan sekolahnya, cintai budaya sekolahnya. Maka waktu itu akan terasa begitu bermanfaat, bermakna begitu ya, daripada kalau baru datang udah nanya kapan pulang gitu ya. Itu berarti ada yang salah sama niatnya begitu ya Bu. Emang bermacam-macam siswa, karakter siswa kita unik-unik begitu ya. Saya katakan unik-unik. Cuma ingat apalagi untuk kelas 12 bentar lagi mau selesai begitu, pasti nanti kalian akan rindu dengan masa-masa di sekolah, rindu dengan guru-gurunya, rindu dengan suasana kelasnya, suasana sekolahnya begitu ya. Aduh, ini seru sekali ya Bu ya ngobrol, apalagi Bu Nur juga merupakan salah satu wali kelas, yaitu di kelas 11 begitu ya, dengan kelas gemuk ya Bu ya. Nah, sedikit itu sepertinya pertanyaan terakhir, pengalamannya Bu sebagai wali kelas yang mendampingi anak-anaknya khususnya di kelas 11. Pengalamannya Bu ya. Saya memegang, saya sebagai wali baru 1 semester itu di kelas IPS-nya Bu ya. Kalau dulunya di kelas 10-nya saya ada di kelas IPA, yang mana kebetulan kelas IPA-nya nih termasuk kelompok kecil Bu ya, karena hanya ada beberapa siswa, itu pun enggak di atas 10. Nah, lalu kalau yang kelas IPS yang tadi Bu bilang kelasnya termasuk paling gemuk, dia anaknya paling banyak siswanya. Lalu apa sih, kalau saya dalam proses sebagai wali banyak juga yang saya belum menjalankan amanahnya secara 100% ya. Tapi dari segi pengalamannya banyak juga anak yang terbuka. Mungkin karena saya juga sebagai wali, apalagi dilihat dari segi wajah. Jadi masih sepantaran dianggap ya. Jadi dia terbuka mau bercerita baik terkait hal-hal terkait sekolah ataupun terkait masalah keluarga, dia terbuka mau menceritakan Bu. Jadi tapi itu salah satunya juga untuk buat anak Bu ya, untuk nanti kita bisa meluruskan untuk niatnya sekolahnya dia ada Bu ya, kalau terbuka. Tapi kalau bagi yang tertutup, nah itu yang menjadi kendala Bu ya. Karena bisa jadi kita mau mengarahkan ke A, ternyata dia tidak sesuai dengan yang kita mau harapkan Bu ya. Nah, itu takutnya yang jadi permasalahan, takutnya nanti dia masuk ke terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, apalagi sampai di pertengahan selesai sekolah, itu yang menjadi permasalahan Bu ya. Karena itu juga nanti baiknya dia sendiri yang akan mendapatkan Bu ya. Tapi dari hal yang lainnya, dari segi kendala lain-lainnya tidak terlalu banyak Bu ya. Kalau dari segi karakter ya, karena paling banyak jadi berbagai macam karakter beraneka ragam ya Bu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa lah diatasi Bu ya. Iya, keren. Emang anak kelas 11 juga bisa diajak bekerja sama ya Bu ya. Emang selalu ya sangat support sekali, karena emang Bu Nur ini enak loh diajak ngobrol, diajak curhat gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau untuk siswa menyampaikan mungkin masalah yang harus di-share kepada guru, yang mungkin saja guru atau walinya punya solusi begitu ya Bu ya. Oke, nah ini tidak terasa Bu kalau kita tidak
podcast ini sudah bisa sampai 1 jaman ini. Saya terima kasih banyak ya Bu ya. Nah, sebelumnya itu kita simpulkan sedikit ya mengenai apa yang telah Bu Nur sampaikan. Ini luar biasa ya, karena saya juga banyak belajar dari beliau gitu ya. Nah, juga gitu ya Bu ya, sebaliknya guru juga sebenarnya belajar dari siswa. Kita itu sama seperti apa ya, sama-sama saling membutuhkan. Tidak hanya guru yang mengajar, tapi guru juga belajar kepada siswa mungkin dalam sisi yang lainnya, begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara siswa itu dapat memberikan keteladanan gitu ya, dapat bersikap yang sopan, yang santun, beradab, karena memang yang paling utama itu adab ya Bu ya. Adab dulu baru ilmu, sehingga ilmu yang masuk itu berkah. Mau jadi apapun kita nanti, ilmu itu sangat bermanfaat. Adab dan ilmu. Orang yang beradab pasti berilmu, begitu. Jadi pesan yang Ibu Nur sampaikan tadi itu saya sangat mendukung, sesuai sekali. Jadi kita harus melihat apa nih kekurangan kita gitu ya. Kayak guru juga melihat harus bisa konsisten juga sama apa yang diucapkan, juga seperti itu yang dilakukan. Terima kasih banyak Bu Nur sekali lagi. Saya ucapkan semoga sehat selalu, lancar terus ya Bu ya ngajarnya, lalu mendampingi nih siswa-siswa kelas 11 khususnya, karena Bu Nur merupakan wali. Terima kasih banyak Bu Nur. Oke, sahabat podcast Mamuda Raja, terima kasih telah menyaksikan podcast kita pada episode ke-19 ini. Ini seru banget sebenarnya ya, karena kalau tidak terbatas waktu ini sudah panjang lebar ya Bu ya, apalagi cewek-cewek kalau udah ngobrol itu panjang banget gitu ya. Nah, sahabat podcast jangan lupa untuk ditonton, di like dan di subscribe YouTube kami, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.